Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan pelajaran yang kelima, yaitu Rasulullah Idul-Adha dengan materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca kisah Nabi Sulaiman, siswa mampu mengidentifikasi keteladanan Nabi Sulaiman. Yang kedua, setelah melihat video, siswa mampu menganalisis keteladanan Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan di depan kelas. Anak-anak, inilah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Selamat menyaksikan. Bangsa manusia, jin, dan hewan. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil keputusan. Ia juga sering menemani ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara perselisihan di dalam masyarakat. Setelah dewasa, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya. Lalu ia pergi meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud untuk membantu beliau mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus itu. Ternyata burung hudhud yang dipanggil Nabi Sulaiman tidak berada di antara kawanan burung yang selalu berada di tempat yang senantiasa melakukan tugas dan perintah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi marah bila burung hudhud itu datang tanpa alasan yang cukup jelas. Burung hudhud termasuk jenis burung pemakan serangga. Ia mempunyai paruh yang panjang, berjambul di bagian kepala, berekor panjang, dan berbulu indah beraneka warna. Ia hidup dengan membuat sarang atau lubang pada pohon-pohon kayu yang telah mati. Tak lama kemudian burung hudhud datang dan ia hinggap di tangan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala karena ia merasa ketakutan. Ia berkata, "Aku telah melakukan penerbangan serta pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri bernama Saba yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku juga melihat ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan. Ratu dan rakyatnya itu tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepada Allah, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepada matahari di kala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh iblis dari jalan yang lurus dan benar," kata burung hudhud. Nabi Sulaiman menjawab, "Baiklah, kali ini aku ampuni kesalahanmu. Karena berita yang engkau bawakan ini aku anggap penting untuk diperhatikan. Aku akan menulis sebuah surat dan bawakanlah surat ini ke negeri Saba, tempat istana ratu yang engkau maksud. Kemudian kembalilah secepatnya, sambil aku menanti perkembangan selanjutnya bagaimana jawaban dari Ratu Saba atas suratku ini." Burung hudhud terbang kembali menuju negeri Saba, dan setibanya di atas istana kerajaan, burung hudhud melemparkan surat dari Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk di atas tahtanya yang megah. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di hadapan wajahnya. Ratu negeri Saba yang bernama Balqis sangat terkejut menerima surat dari Nabi Sulaiman. Ia kemudian membuka dan membaca surat itu yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Begitulah pembukaan dari surat tersebut. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis segera mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Para penasehat cenderung menolak ajakan Nabi Sulaiman. Mereka berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki keberanian untuk berperang, namun keputusan tetap berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah hal-hal yang akan kamu perintahkan."
Setelah menerima berbagai saran, Ratu Balkis ternyata tidak memilih jalan peperangan. Ia beranggapan bahwa Nabi Sulaiman mungkin iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh negeri yang ia pimpin, sehingga Nabi Sulaiman ingin menyerangnya. Oleh karena itu, Ratu Balkis memutuskan untuk mengirimkan sejumlah hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balkis ingin mengetahui apakah Nabi Sulaiman merupakan pemimpin yang serakah. Para penasehat kerajaan menyetujui keputusan Ratu Balkis. Hadiah itu berupa ratusan kepingan emas dan permata yang dibungkus dengan kain sutra. Utusan Ratu Balkis segera pergi dengan membawa hadiah tersebut untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, utusan Ratu Balkis sampai di istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menerima utusan Ratu Balkis dengan baik, namun beliau tidak mau menerima hadiah tersebut. Para utusan Ratu Balkis sangat takjub dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Mereka juga tampak keheranan dengan banyaknya pasukan Nabi Sulaiman, dan di antara barisan perang itu terdapat pasukan hewan dan jin. Mereka menyadari betapa kecilnya hadiah yang mereka bawa dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Para utusan Ratu Balkis itu kemudian pulang ke negerinya dengan membawa kembali hadiahnya. Setelah mendengar kabar dari utusannya, Ratu Balkis menjadi terpesona dan bermaksud datang untuk menemui Nabi Sulaiman. Ratu Balkis memutuskan untuk melihat sendiri kerajaan Nabi Sulaiman. Ia dan beberapa pengawalnya kemudian mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke istana Nabi Sulaiman. Mendengar kabar bahwa Ratu Balkis sedang menuju istananya, Nabi Sulaiman segera mempersiapkan penyambutan kepada Ratu Balkis. Maka diperintahkannya para jin untuk mendatangkan singgasana Ratu Balkis secara diam-diam ketika sang ratu sedang perjalanan untuk menghadap Nabi Sulaiman. Ketika sang ratu tiba beserta para pengiringnya, Nabi Sulaiman menyambutnya dengan menunjuk ke singgasana sang ratu. Nabi Sulaiman berkata, "Seperti inikah singgasanamu?" Ratu Balkis merasa heran dan bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin singgasananya bisa berada di istana Nabi Sulaiman, padahal ia yakin bahwa singgasana itu berada di istananya ketika ia pergi meninggalkan negerinya. Di tengah keheranan tersebut, Ratu Balkis diantar masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk menyambutnya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca bening dan berkilau. Ratu Balkis mengira bahwa ia sedang berada di atas sebuah kolam air, dan ia segera mengangkat kain bajunya agar tidak basah. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Jangan takut, engkau tidak sedang berada di atas kolam air. Apa yang kau lihat itu adalah kaca-kaca bening yang menjadi lantai dan dinding ruangan itu." Ratu Balkis tersipu malu. Ia segera menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Balkis berkata, "Ya Allah, aku telah lama tersesat berpaling darimu, melupakan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu. Ampunilah aku dan kaumku. Aku berserah diri bersama Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Kasihanilah diriku ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Demikianlah Ratu Balkis akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman, dan kerajaan Sabah dengan kerajaan Sulaiman akhirnya disatukan. Mereka pun hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Oke, selanjutnya setelah kalian nonton video tentang kisah Nabi Sulaiman, mari kita simpulkan bersama-sama ya mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, Nabi Sulaiman ini nasabnya dari Nabi Daud ya, anak dari Nabi Daud, dan sampai bersambung kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Sulaiman merupakan nabi yang masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, beliau ini mampu mengikat setan untuk mencegah kejahatan ya, jin, hewan, angin tunduk pada beliau. Kemudian beliau ini sangat kaya raya dan luar biasa, sangat berkuasa. Namun kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh beliau tidak menyebabkan beliau sombong, dan beliau terkenal sebagai raja yang sangat rendah hati ya. Bahkan beliau rela ketika berperang ikut pada barisan prajurit ya. Dan beliau juga memiliki keutamaan
yaitu bisa mengerti bahasa kita. Yang patut kita teladani dari sikap Nabi Muhammad adalah sangat rendah hati dan sangat patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbuai dengan kekayaannya, tidak terbuai dengan kekuasaan. Itulah Nabi Sulaiman. Nah, ini kita simpulkan mukjizat dan keutamaan Nabi Sulaiman apa saja. Berbicara kepada permadani dan mengerti bahasa hewan, terus sanggup pemerintah bangsa jin, hewan, manusia, membangun istana dan benteng-benteng yang luar biasa, menugaskan bangsa jin untuk menyelam dan mengeluarkan mutiara dan batu mulia, menjadi prajurit ketika hendak berperang, memerintahkan burung untuk memayungi Nabi Sulaiman dan pasukannya selama berada di permadani terbangnya. Jadi ketika menyerang atau ketika mau mengunjungi suatu tempat, maka burung-burung itu akan memayungi Nabi Sulaiman dan pasukannya, dan memiliki permadani yang terbuat dari sutra dan benang. Kalau kalian lihat sekarang ada di film